Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang anabolisme fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Catur Leo Pamungkas. Saya Abram Simanjuntak. Saya Lutfi Ajuna. Saya Muhammad Taben Wibowo. Saya Mutiara Oktaviana. Dan saya Zahra Askia. Jadi, metabolisme ini sendiri memiliki dua proses, yaitu proses katabolisme dan anabolisme. Yang akan kita bahas kali ini adalah proses anabolisme. Anabolisme sendiri adalah lintasan metabolisme atau sebuah proses penyusunan atau sintesis senyawa-senyawa anorganik atau senyawa sederhana misalnya CO2 dan H2O menjadi senyawa-senyawa organik atau senyawa kompleks misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, senyawa-senyawa organik hasil proses anabolisme inilah yang nanti digunakan sebagai bahan dasar pada proses katabolisme. Nah, proses anabolisme ini membutuhkan energi dari luar yang berbeda dengan katabolisme yang akan menghasilkan energi. Energi yang digunakan dalam reaksi ini itu berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi cahaya itu yang bisa kita sebut fotosintesis, dan energi kimia itu menggunakan kemosintesis. Nah, energi-energi yang udah ada ini itu nanti selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, contoh dari anabolisme ini sendiri adalah proses fotosintesis yang berlangsung dalam kloroplas. Apa sih itu kloroplas? Kloroplas adalah merupakan organel yang hanya didapati pada tumbuhan hijau. Organel ini memiliki membran rangkap dua, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam bentuk perluasan disebut lamela, bisa lihat di gambar di samping. Dan pada lamela ini terdapat modifikasi membran yang menyerupai tumpukan koin atau yang kita bisa sebut grana. Setiap grana disusun oleh tilakoid. Pada tilakoid tersebut terdapat pigmen fotosintetik. Semua ruang bagian dalam kloroplas berisi cairan disebut stroma. Kloroplas mengandung klorofil yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Klorofil tersebut adalah sebuah pigmen yang berfungsi memberikan warna hijau pada tumbuhan. Menjadi molekul utama dalam proses fotosintesis yang terdapat pada tumbuhan. Apa sih itu proses fotosintesis? Suatu proses penyusunan senyawa organik dengan bantuan energi cahaya berlangsung pada pigmen fotosintetik di klorofil dalam kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang, stroma sebagai tempat reaksi gelap. Nah, pada laju fotosintesis ini akan lebih cepat jika diberikan spektrum warna merah dan warna biru. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, klorofil. Untuk bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna, tumbuhan harus memiliki klorofil untuk bisa menghasilkan makanan sendiri. Klorofil ini bagian paling penting dalam proses fotosintesis. Jika suatu tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka bisa dipastikan tidak menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Namun bisa dengan cara lainnya, yaitu seperti mungkin parasit dengan tumbuhan lainnya. Cahaya matahari. Cahaya matahari ini bisa menentukan proses fotosintesis bisa terjadi atau tidak. Tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak adanya cahaya matahari. Nah, ini pada gambar grafik pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Konsentrasi karbon dioksida. Dengan semakin banyak karbon dioksida di atas udara, maka semakin banyak pula jumlah bahan yang dipakai tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Nah, ini grafik pada ketersediaan CO2 terhadap laju fotosintesis. Suhu. Enzim-enzim yang bekerja di dalam suatu proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Pada umumnya, laju fotosintesis meningkatkan dengan
meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Nah, ini grafik dari pengaruh suhunya. Hasil fotosintesis. Bila kadar fotosintet seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Jika kadar fotosintet bertambah atau bahkan lebih jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Tahap pertumbuhan. Penelitian memperlihatkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah dibandingkan tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin disebabkan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Nah, kan terjadi dua reaksi. Yang reaksi pertama itu reaksi terang, terus yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang pada fotosintesis termasuk ke dalam reaksi fotokimia karena melibatkan cahaya dalam reaksinya. Reaksi terang adalah reaksi yang terjadi fotolisis, yaitu penguraian air oleh cahaya menjadi 2H+ ditambah 2E ditambah 1/2 O2. Selanjutnya, senyawa 2H+ tambah 2E ini akan memasuki proses fotofosforilisasi. Proses fotofosforilisasi adalah pembentukan energi oleh cahaya yang akan melibatkan fotosistem. Nah, fotosistem itu adalah reaksi terang yang terjadi pada tilakoid. Fotosistem merupakan unit penangkap energi matahari atau foton. Fotosistem terdiri atas klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Klorofil berperan sebagai pusat reaksi. Kompleks antena terdiri atas beberapa macam klorofil seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan pigmen lain serta karoten yang berwarna kuning hingga jingga. Reaksi terang akan menghasilkan oksigen. Yang bisa dilihat gambarnya di samping. Fotofosforilasi dibagi menjadi dua, yaitu fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1, yang bisa menangkap energi foton sebesar 700 nm. Pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir di fotosistem 1, namun ada elektron yang terlontar untuk mendukung fotosistem 2. Fotofosforilasi siklik menghasilkan ATP. Contoh organismenya adalah beberapa bakteri fotosintetik. Bakteri fotosintetik merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. Bakteri fotosintesis memiliki pigmen yang disebut bakteria klorofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik adalah reaksi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu fotosistem 1 dan 2. Pergerakan elektron dimulai di fotosistem 2, tetapi elektron tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Fotofosforilasi non-siklik menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Berikut adalah perbedaan antara fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Reaksi gelap atau dark reaction atau siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap ini terjadi terjadi pada stroma dan tidak memerlukan cahaya. Sumber energinya yaitu berasal dari reaksi terang, ATP, dan NADPH. Proses yang terjadi ini adalah fiksasi, CO2, reduksi, dan juga regenerasi. Reaksi dimulai dari pengikatan CO2 dari udara oleh ribosa bifosfat atau RUPB dengan bantuan enzim Rubisco membentuk PGA. PGA direduksi NADPH dengan bantuan ATP membentuk 6 molekul 3 fosfoglyceraldehyde. 1 molekul fosfoglyceraldehyde akan keluar dari siklus dan diubah menjadi gula. Satunya molekul lagi berada dalam siklus untuk membentuk kembali RUPB dengan bantuan ATP atau regenerasi.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa proses anabolisme ini adalah sebuah proses penyusunan atau sintesis senyawa-senyawa anorganik atau senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa organik atau senyawa yang lebih kompleks. Nah, terus proses anabolisme ini sendiri, kalau yang untuk proses fotosintesisnya itu dia terjadi di kloroplas. Nah, di dalam fotosintesis yang terjadi di kloroplas ini memiliki dua reaksi, yaitu reaksi terang yang menghasilkan ATP, NADPH, dan juga O2, serta kalau yang reaksi gelap itu dia menghasilkan glukosa atau C6H12O6. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, supaya nilai kami Subscribe.